Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Wakil Menteri Agama RI Romo Safei mengikuti rapat evaluasi penyelenggaraan Haji 2024 yang digelar dengan Komisi 8 DPR RI di Jakarta. Pada rapat ini Menak menjelaskan upaya yang sudah dilakukan Kementerian Agama dalam menyelenggarakan penyelenggaraan Haji 2024. Meski ada beberapa kekurangan, secara umum menurutnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar. Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari, ucap Menak Nasaruddin Umar, Senin 28 Oktober 2024 di Gedung DPR. Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun. Alhasil, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik atau BPS, Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia tahun 2024 mencapai 88,20 dengan kategori sangat memuaskan. Berikut keterangan Menteri Agama di Gedung DPR RI dalam rapat kerja dengan Komisi 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang kami sudah catat semuanya tadi Pak, insya Allah kami akan tambah akrab nanti ke depan. Yang kami hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Saya kira ini sudah tidak asing lagi di Komisi 8 ya. Kami Pak kemarin dapat beberapa WA. Wah ini Pak Menteri Agama ini liberalnya bukan main, sampai mengangkat wakilnya pun Romo ini. Jadi saya perkenalkan bahwa Wakil Menteri Agama Dr. Romo Haji Raden Muhammad Syafi'i SHM Hum. Ya. Iya. Beliau saya kenal baik Pak, karena beliau adalah Dr. Cum Laude di Universitas PTIQ Jakarta. Disertasinya sangat bagus ya. Membahas tentang masjid. Jadi siapapun di antara kita ingin mendalami tentang masjid termasuk problemnya dan juga cakupannya, disertasinya beliau sangat bagus. Kemudian juga yang kami hormati Kepala Badan Pelaksana BPKH, jadi saya kira sudah akrab dengan Bapak sekalian, Dr. Fadul Imansyah bersama dengan timnya lengkap. Kemudian juga yang saya hormati Kepala Badan Penyelenggara Haji. Nah ini yang baru, Gus Irfan, saya kira juga di bapak-bapak dari kalangan anggota Dewan kemarin juga sudah sempat ke sini, tetapi dipilih untuk menjadi Ketua atau Kepala Badan, yaitu Gus Irfan, didampingi oleh wakilnya, ya, Pak Daniel Simajuntak. Yang kami hormati Direktur Utama PT Garuda atau yang mewakili Pak. Yang saya hormati di sini lengkap kami pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 yang terkait dan Kementerian Agama.
Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, para anggota Badan Pelaksana BPKH dan perwakilan dari PT Garuda Indonesia serta hadirin yang berbahagia. Tentu puji syukur kita panjatkan pertama kali kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena alhamdulillah bagi saya pribadi ini sebuah sejarah berhadapan langsung dengan... Izin Ketua, boleh Pak Menteri agak lebih lebih volumenya lebih dikencangkan atau mic-nya didekatkan gitu, karena ini rawan-rawan ngantuk nih Mbak. Gitu. Terima kasih. Iya. Kursinya harus geser nih. Pak Menteri, ada bisikan juga selain itu ternyata eselon 1 perlu diperkenalkan karena sebagian besar anggotanya baru, belum kenal. Oh iya. Ya. Pak, nanti eselon 1 kami nanti juga akan lebih banyak berbicara, sekaligus saya mohon kepada teman-teman nanti untuk lebih memperkenalkan diri, terutama kepada para anggota baru, bapak-bapak sekalian. Jadi alhamdulillah pada hari ini kesempatan yang sangat bagus untuk memperkenalkan diri, juga sekaligus memperkenalkan dan sekaligus mempertanggungjawabkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Walaupun kami baru, tetapi kami harus bertanggung jawab karena ini adalah amanah. Ya, jadi pada hari ini ya kita semua dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan rapat kerja pada hari ini dengan agenda evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Masehi, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Masehi, dan isu-isu aktual. Sebetulnya kami sudah sampaikan, tapi mungkin nanti tidak saya baca semua, yang lainnya bisa kita lihat bersama di dalam tabel. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan anggota Komisi 8 DPR RI yang telah dan senantiasa memberikan perhatian dan dukungan terhadap terselenggaranya ibadah haji dari tahun ke tahun. Walaupun kami baru di sini Pak sebagai Menteri, tapi dulu pernah kami juga sebagai Wakil Menteri Agama dan sangat aktif mengikuti rapat demi rapat di Komisi 8 ini. Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan paparan tentang evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Ya. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji dan isu-isu aktual sebagai berikut. Pertama, mengenai evaluasi penyelenggaraan ibadah haji. Ya, kita tahu bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ya, dan seterusnya. Pemberangkatan jemaah haji ditentukan oleh kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia kepada pemerintah Republik Indonesia. Kuota haji Indonesia terdiri atas kuota haji reguler dan kuota haji khusus. Haji reguler diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah, sedangkan haji khusus diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus PIHK. Perencanaan ibadah haji reguler dimulai dari pembahasan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH, ya, karena nanti ada perbedaan antara BPIH dan BPIH, ya, bersama dengan Komisi 8 DPR RI untuk menentukan besaran masing-masing komponen pelaksanaan haji yang akan berpengaruh terhadap besaran BPIH. Selain itu, pada tahapan perencanaan juga dilakukan penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi. Pengorganisasian fase pra-operasional dimulai sejak pelunasan BPIH. Jadi BPIH ini adalah biaya haji yang ditanggung oleh pribadi setiap individu haji, ya. Tidak termasuk yang kontribusi dari dana manfaat yang diperoleh dari BPKH.
Ya, saya ulangi. Jadi pengorganisasian fase praoperasional dimulai sejak pelunasan BP, pengurusan dokumen haji, pembimbingan manasik, pembentukan kloter, penjadwalan penerbangan hingga rekrutmen petugas haji. Pada masa operasional ibadah haji, pembinaan, pelayanan dan perlindungan jamaah haji reguler dilakukan oleh Kementerian Agama. Nah, karena ini ada badan baru yang tentunya kita akan bicarakan bersama nanti lebih detail, maka itu saya hanya akan menyampaikan pertanggungjawaban yang sebelum badan ini terbentuk. Pengorganisasian pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dilaksanakan oleh petugas penyelenggaraan ibadah haji PPIH yang terdiri atas PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi, dan PPIH Kloter. Komposisi PPIH terdiri atas petugas lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari keberangkatan di tanah air, pergerakan selama di Saudi Arabia, hingga kepulangan ke tanah air. Pelayanan yang diberikan meliputi proses pendaftaran, pelunasan, pengurusan dokumen dan visa, bimbingan ibadah, pengelompokan kloter, keberangkatan, pelayanan akomodasi, konsumsi, transportasi, kesehatan, hingga perlindungan jamaah. Pelayanan ini dilakukan secara bersama oleh lintas kementerian lembaga, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci. Secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar. Harapan jemaah haji untuk mendapatkan pelayanan maksimal demi terwujudnya haji yang mabrur telah diupayakan selama 73 hari. Komitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia, orang yang lanjut usia, dan haji yang berkeadilan telah diupayakan secara maksimal, di mana 21,41% atau sekitar 45.678 jemaah merupakan jemaah haji lansia di atas 65 tahun. Kemudian data informasi. Data dan informasi yang didokumentasikan kepada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 Masehi sebagai berikut. Kuota haji Indonesia. Tahun ini Indonesia memperoleh kuota terbesar sepanjang sejarah. Jumlah kuota dasar adalah 221.000 yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Pemerintah Saudi Arabia memberikan kuota tambahan sebanyak 20.000, terdiri atas 10.000 jemaah haji reguler dan 10.000 jemaah haji khusus. Jadi, total kuota menjadi 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Serapan kuota haji reguler tahun 2024 menjadi yang terbanyak dengan persentase 99,98% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2015 hanya 99,52%, 2016 99,51% dan 2017 99,54%, lalu 2018 99,68% dan seterusnya. Persentase 99,98% ini berarti sebanyak 213.275 jemaah haji tiba di Arab Saudi dan kuota yang tidak terserap sebanyak 45 kuota. Serapan kuota haji khusus tahun 2024 Masehi mencapai 27.314 jemaah dengan persentase 98,71%. Sebanyak 213.275 jemaah haji reguler asal Indonesia tiba di Arab Saudi melalui 553 kloter. Sebanyak 229 kloter gelombang pertama terbang menuju Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, biasa disingkat dengan AMA, di Madinah, dan 314 kloter gelombang 2 berangkat menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Kaya di Jeddah. Kemudian haji ramah lansia. Tahun ini Kementerian Agama mengusung tagline Haji Ramah Lansia
Karena jumlah jamaah lansia sangat banyak dan diperkirakan Bapak Ibu sekalian nanti jamaah lansia itu akan semakin, statistiknya itu diperkirakan akan menaik karena daftar tunggu yang semakin panjang. Dari total 213.275 jamaah haji reguler yang tiba di Arab Saudi, sebanyak 45.594 jamaah berusia 65 tahun ke atas atau sekitar 21,35%. Tahun ini merupakan tahun kedua PPIH Arab Saudi memfasilitasi safari wukuf bagi jamaah lansia dan disabilitas. Sebanyak 293 jamaah mengikuti safari wukuf tersebut. Jadi ini suatu perkembangan di Saudi Arabia. Lalu layanan transportasi udara. Layanan transportasi udara terdiri atas maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines. Dalam layanan transportasi udara masih ditemukan berbagai kendala, antara lain kerusakan pesawat, frekuensi perubahan jadwal yang cukup tinggi, serta kapasitas pesawat yang menyebabkan pergeseran dan perubahan komposisi kloter. Pada tahun ini terdapat 2 bandara tambahan untuk keberangkatan jemaah haji yang memiliki fasilitas fast track. Jadi fast track itu artinya penelitian tentang visanya segala macamnya itu dilakukan di bandara itu. Nah, kita bermohon nanti mudah-mudahan ke depan fasilitas fast track ini bisa ditambah, yaitu Bandara Internasional Juanda Surabaya dan Bandara Adi Sumarmo Solo. Dengan demikian, total terdapat 3 bandara dengan fasilitas fast track ini yang melayani sebanyak 127.073 jamaah haji reguler atau sekitar 59,6%. Layanan transportasi darat. Layanan transportasi sholawat, yakni transportasi atau shuttle bus yang mengantar jamaah dari hotel ke Masjid Haram, PP, yang beroperasi 24 jam yang terbagi 22 rute dan 76 halte yang melewati 2 terminal, yaitu Ship Amir dan Ajiat, dengan jumlah bus yang dioperasikan pada saat masa puncak jamaah berada di Mekah sebanyak 425 bus. Sedangkan layanan akomodasi sebanyak 171 hotel di Mekah tersebar di 5 wilayah. Ya. Hotel di Madinah sebanyak 84 hotel dan 98 saya ulangi, hotel di Madinah sebanyak 84 hotel gelombang 1 dan 98 hotel gelombang kedua yang berada di wilayah Markaziyah dengan jarak terjauh sekitar 350 meter dari Masjid Nabawi. Lalu layanan konsumsi tahun ini disediakan sebanyak 27 kali di Madinah, 84 kali makan di Mekah, dan 15 kali makan di Armuzna. Armuzna itu Arafah, Musdalifah, dan Mina. Serta 1 kali snack berat saat di Musdalifah. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, layanan konsumsi tahun ini mengalami peningkatan sebanyak 12 kali. Layanan di Armuzna dalam rangka memitigasi kepadatan dan keterlambatan angkutan di Musdalifah, pemerintah menerapkan skema murur. Apa itu yang dimaksud murur? Artinya tetap jamaah itu di atas bus, hanya melewati, tidak turun dari bus. Di mana mabit di Musdalifah itu dilakukan dengan melintas di atas kendaraan tanpa turun dan langsung menuju Mina. Jamaah haji yang mengikuti skema murur sebanyak 51.899 jamaah atau sekitar 24,3%. Ini tidak perlu kita persoalkan karena jauh sudah ada fatwa Majelis Ulama juga, dan juga di beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama sudah jauh sebelumnya. Pelaksanaan murur terbukti cukup efektif menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga pada pukul 7.15 waktu Indonesia Saudi, wilayah Musdalifah sudah steril dari jamaah, dan skema murur juga mengurangi tingkat kelelahan khususnya jamaah lansia, risti, dan disabilitas. Penempatan jemaah haji di Madinah seluruhnya berada di wilayah Mu'asim, sehingga jemaah haji Indonesia tahun ini tidak menempati wilayah Mina Jadid. Ya, saya jelaskan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para anggota dewan yang baru, apa perbedaan Mina Jadid ini dengan Mina yang lain. Ya, kalau kita lihat dalam fikih perbandingan mazhab, Bapak Ibu sekalian, sebagian mazhab menganggap bahwa Mina Jadid itu bukan Mina, sehingga itu ada
ada muskilah di situ itu, ya, terutama dari kita kalangan Ahlussunnah itu memang qaul yang lebih kuat itu adalah memang diusahakan tidak dimunajadid. Makanya itu tahun kemarin dan insya Allah tahun akan datang juga itu dipadatkan di Mina. Angka jemaah meninggal dan sakit, kami juga laporkan bahwa pada operasional haji tahun 2024 ini terdapat 461 jamaah haji yang wafat. Jadi sekeloter nih, sepesawat nih. Sebanyak 441 orang diantaranya itu merupakan jemaah haji reguler dan 20 orang merupakan jemaah haji khusus. Sampai dengan masa operasional haji berakhir, masih terdapat 46 jemaah haji yang dirawat di berbagai rumah sakit di Arab Saudi dengan tetap kontrol dan perhatian dari pemerintah. Sementara itu berdasarkan data sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 masih terdapat 1 jamaah haji sakit yang dirawat di rumah sakit Madinah karena pihak rumah sakit tidak mengizinkan, karena istilahnya Pak Dirjen masih banyak kabel-kabel yang menempel di badannya, tidak bisa dibawa tidur di pesawat. Kemudian perlindungan jamaah. Jamaah wafat seluruhnya 500 orang dengan rincian sebagai berikut. Jamaah wafat di Arab Saudi 441 orang, jamaah wafat di embarkasi 29 orang, jamaah wafat pasca operasional 30 orang. Realisasi jumlah asuransi untuk 500 jamaah wafat telah dibayar seluruhnya. Sementara itu terdapat extra cover asuransi dari maskapai bagi 8 jemaah yang wafat di pesawat, ya, 5 jemaah dari Garuda dan 3 jamaah dari Saudi Arabia. Yang dimaksud extra cover ini adalah dari pihak penerbangan juga memberikan tambahan. Kemudian formulasi sukses haji 435. Kita lihat apa yang dimaksud 435. 4 perdana haji 2024. Jadi tahun ini terdapat 3 bandara dengan fasilitas fast track yang melayani sebanyak 127.073 jamaah haji reguler atau sekitar 59,35%. Kedua, pelayanan konsumsi tahun ini diberikan 3 kali sehari selama jamaah haji di Indonesia berada di Arab Saudi dengan total 127 box per jamaah. Kalau kita totalkan semuanya berarti 27.091.640 jamaah box, ya. Jadi jumlah ini merupakan jumlah penyediaan konsumsi tertinggi sepanjang sejarah. 3. Jumlah kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi yaitu 20.000 merupakan kuota tambahan terbanyak sepanjang sejarah. Untuk mengurangi kepadatan Musdalifah tahun 2024 Masehi yang lalu diterapkan skema murur yang diikuti oleh 51.899 jamaah tadi. Kemudian 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Ekspor bumbu Nusantara sebanyak 70 ton, jumlahnya sangat besar nih. 70 ton, jumlah ini merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah dan memiliki potensi 300 ton untuk akan datang. Kemudian pengiriman makanan siap saji yang didatangkan langsung dari Indonesia sebanyak 1,7 juta pack dan memiliki potensi 5 juta pack untuk akan masa-masa akan datang. Kemudian sebanyak 2.000 dari 6.755 kambing dam petugas dan jemaah dikirim ke Indonesia dalam bentuk daging olahan. Nah, kemudian 5 inovasi haji. 1. Transformasi digital dalam rekrutmen petugas haji. Penggunaan aplikasi kawal haji untuk menyampaikan keluhan dan aduan pada saat operasi haji. Safari wukuf jemaah haji lansia dan disabilitas. Yang keempat, penyederhanaan proses tunda dan batas visa. 5. Penggunaan IPS International Patient Summary. Nah, kita lihat dari data ibadah ini. Berdasarkan data statistik layanan ibadah pada operasional haji tahun ini adalah sebagai berikut.
Persentase jamaah haji berdasarkan jenis haji, haji tamattu 99,3%, haji ifrat 0,66%, haji kiraan 0,004%. Jadi jumlah haji safari wukufnya itu 53 jamaah, kemudian safari wukuf lansia 293 jamaah. Jumlah jamaah badal haji, badal wafat 133 jamaah, badal RSAS ini 117 jamaah, kemudian badal KKHI 43 jamaah. Kemudian persentase pembayaran dam jamaah haji untuk bank itu 0,72%, KBIHU 72,6%, Mukimin 22,28%, Mandiri 3,1%, dan Dakar Makkah 1,3%. Nah, hasil survei indeks kepuasan jamaah haji Indonesia, ini berdasarkan data yang saya baca di sini, berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, indeks kepuasan jamaah haji Indonesia IKJHI tahun 2024 mencapai 88,20% dengan kategori sangat memuaskan. Semua jenis layanan pada tahun 2024 Masehi berada pada kategori memuaskan dan sangat memuaskan. Kemudian evaluasi dan rekomendasi. Ini juga ada beberapa hal yang penting di sini Bapak Ibu sekalian. Berdasarkan hasil rapat kerja nasional evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 10 Agustus 2024 di Jakarta. Rakernas tersebut itu diikuti oleh stakeholders penyelenggaraan haji baik dalam maupun di luar negeri. Dalam Rakernas dibahas beberapa isu utama yang terkait dengan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Pemikirannya dengan mendefinisikan permasalahan yang terjadi serta menjabarkan penyebabnya dapat dibahas dan disepakati solusi dari permasalahan yang ada, sehingga permasalahan tersebut tidak lagi berulang pada penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya. Beberapa rekomendasi penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji dijabarkan sebagai berikut. 1. Diperlukan skema penerapan pembiayaan haji secara bertahap pasca fatwa haramnya penggunaan nilai manfaat jemaah untuk jemaah yang lain. Penerapannya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan perolehan nilai manfaat BPKH serta dibahas dalam muzakarah perhajian. Selain itu, Kemenak juga harus membuat kajian skema rasionalisasi setoran awal dan tabungan cicilan luas bagi jemaah haji dalam daftar tunggu. Kalau boleh saya sedikit menjelaskannya. Apa yang dimaksud poin ini terutama para Bapak Ibu anggota Dewan yang baru ya, bahwa ada fatwa Majelis Ulama bahwa pemanfaatan nilai manfaat uang jemaah haji yang disimpan di BPKH itu adalah tidak dibolehkan dengan sejumlah alasannya. Nah, kalau ini nanti kita konsisten menjalankan fatwa ini, itu akan terjadi semacam perubahan yang sangat radikal. Ya, termasuk pengaruh penambahan biaya haji nanti akan datang itu bisa sangat melonjak karena kontribusi dari yang tadinya manfaat itu sekitar 30% ya Pak, kurang lebih itu bisa ya, ini bisa menjadi isu nanti akan datang. Tetapi insya Allah dengan kebersamaan kita di sini dan juga kami akan melakukan lobby-lobby dan pendekatan terutama untuk mengevaluasi ilah pendekatan usul fikihnya juga kita perlu komprehensif melakukannya. Mudah-mudahan ya ad-daruratu tubihul muhtarat, ad-darar yuzal, kemudian juga banyak kaidah-kaidah usul at-tadrij fi tasyri', at-tadarruj yang mungkin perlu dipertimbangkan sehingga dengan demikian semua pihak itu nyaman melaksanakan ibadah haji dan juga terjadi kemudahan-kemudahan. Insya Allah saya optimis dengan kerjasama kita semuanya maka ini bisa kita atasi. Yang kedua, melakukan reformulasi distribusi kuota jemaah haji sesuai dengan PMA dengan menggunakan data kependudukan yang selalu up to date
dari BPS untuk menyelenggarakan haji tahun mendatang. Jika ada kuota tambahan, formulasinya distribusinya diprioritaskan bagi provinsi berdasarkan jumlah waiting list dan provinsi dengan penduduk muslim minoritas. Sebetulnya juga di sini ada masalah, tapi insya Allah kita bisa mencari jalan tengah. Jalan tengah itu insya Allah selalu yang terbaik. Yang ketiga, melakukan kajian terkait peluang kontrak tahun jamak 3 tahun, multi-years contract, untuk layanan di masyair dan layanan lainnya yang telah dibuka peluangnya oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam rangka penyiapan layanan haji yang lebih cepat dan dapat memberikan kepastian lebih awal. Jadi pengalaman kami dan kita, saya kira lobby itu selalu sangat menjadi faktor yang sangat penting. Yang keempat, melakukan revisi PMA nomor 9 tahun 2016 tentang penyediaan barang jasa dalam penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dengan memasukkan muatan tentang penyediaan barang atau jasa di tanah air. Klausul ini diperlukan untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri bagi layanan di Arab Saudi. Di samping itu diperlukan kajian peluang kontrak multi-years layanan di Arab Saudi. Ya, nanti mungkin rapat-rapat berikutnya kita bisa diskusikan. Kemudian penyempurnaan regulasi untuk menutup atau meminimalisir potensi pemanfaatan celah hukum dalam pengisian dan pelunasan kuota haji khusus, menerapkan sanksi yang tegas bagi PHK yang tidak memenuhi pengisian kuota petugas haji khusus, pembimbing ibadah yang tersertifikasi, dan petugas kesehatan. Dan segera membentuk PPNS untuk memperkuat penyelenggaraan haji, khususnya umrah dan haji khusus. Keenam, melakukan perbaikan tata kelola dam, mulai dari regulasi, penentuan penyedia dan pengelolaan dan pengiriman dam. Jadi karena ada kebijakan dari Saudi, tentu kita juga dituntut untuk melakukan akselerasi penyesuaian diri itu. Kemudian yang ketujuh, membentuk task force untuk meningkatkan penggunaan produk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji di Arab Saudi, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mempermudah proses pengiriman produk makanan Indonesia ke Arab Saudi, serta menyusun kebijakan terkait pemberian makanan siap saji selama jamaah haji berada di Al-Musna, termasuk jamaah yang tanazul ke hotel saat hari tasyrik. Yang kedelapan, penyesuaian biaya penyelenggaraan ibadah haji BPH khusus untuk berdasarkan layanan yang ditetapkan dalam SPM dengan cara melakukan kajian penghitungan biaya layanan bagi jemaah haji khusus. Hotel dari bintang 3 ke atas, layanan masyair, konsumsi, transportasi di Arab Saudi, dan layanan lainnya, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Serta menetapkan sanksi yang tegas bagi PIHK yang menjual paket kurang dari batas bawah dan lebih dari batas atas. Menyusun SPM dan harga referensi haji visa mujamalah, melakukan sosialisasi dan edukasi larangan berangkat haji menggunakan visa non-haji, MOU dengan lembaga atau kementerian terkait untuk mengantisipasi maraknya masyarakat berhaji menggunakan visa non-haji. Pengalaman kita yang lalu memang menimbulkan banyak problem besar tentang hal ini. Ke-10, menetapkan usia pesawat maksimum 20 tahun, kapasitas pesawat dari 360 hingga 400 penumpang, menyediakan tipe pesawat yang menyesuaikan dengan kemampuan bandara, serta melakukan MOU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Saudi Arabia terkait dengan penerbangan haji guna memastikan ketersediaan slot time bagi penerbangan haji. Menambah layanan fast track di 2 embarkasi yaitu KNO dan UPG, serta mengupayakan melakukan MOU layanan fast track antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Lalu melanjutkan dan memperkuat kebijakan murur, mempersiapkan layanan bagi jamaah haji yang mengikuti skema murur, menambah persentase jamaah yang mengikuti skema murur seperti yang saya jelaskan tadi. Saya singkat, mengusulkan kebijakan tanazul di Mina. Jadi tanazul itu
penjelasannya. Jadi gini, ya, saya bacakan dulu. Mengusulkan kebijakan tanasul di Madinah, mengkoordinasikan rencana kebijakan tanasul kepada para pihak terkait dengan di Saudi Arabia, mengkonsultasikan fatwa tentang kebijakan tanasul di Mina kepada para ulama atau ormas Islam. Saya jelaskan sedikit Pak, mohon dibenarkan kalau saya keliru menjelaskannya. Jadi tanasul itu ya tidak lagi tinggal lama di Mina, tetapi dia kembali ke kota dan biasanya ada menginap di hotel, jadi tidak lagi berada di tempat itu. Kemudian memperbaiki manajemen jemaah beserta barang bawaannya di Madinah dengan mengkomunikasikan dampak pelaksanaan fast track kepada otoritas Arab Saudi, memberikan identitas koper dalam bentuk warna sesuai dengan rombongan dan merumuskan manajemen pengelolaan barang bawaan jemaah, melakukan sosialisasi atas berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Arab Saudi sebelum jemaah berangkat, melakukan pendampingan kepada jemaah yang berperkara hukum serta menyediakan anggaran berkenaan dengan perlindungan hukum jemaah. Dikit lagi. 16. Kementerian Kesehatan menetapkan standar biaya pemeriksaan kesehatan jemaah haji medical check up pada rumah sakit pemerintah, mendorong agar biaya MCU jemaah haji bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, mendatangkan tenaga kesehatan ke lokasi jemaah untuk memberikan layanan vaksin meningitis di wilayah kepulauan atau 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, bekerjasama dengan BPJS untuk mendapatkan medical record jemaah haji, memberikan pemeriksaan kesehatan serentak di seluruh Indonesia, memerintahkan kepada PIHK agar pemeriksaan kesehatan jemaah haji khusus dilakukan sesuai standar Kementerian Kesehatan dan menginput medical record di Sisko Hatkes. Optimalisasi pelaksanaan pembinaan kesehatan melalui sosialisasi dan edukasi istita'ah kesehatan jemaah haji oleh tim bersama dan Kemenkes agar memberikan pembinaan kepada petugas kesehatan yang tidak cermat di dalam melakukan pemeriksaan istita'ah kesehatan ini. Memperluas perspektif jemaah haji lansia, risti dan risiko tinggi dan disabilitas sejak awal pelaksanaan manasik haji, menyiapkan petugas khusus safari wukuf, mengupayakan penempatan jemaah haji lansia, risti dan disabilitas itu bersamaan dengan pendamping dengan cara mendata kebutuhan jemaah tersebut sejak penyusunan kloter, melakukan entry data status jemaah haji disabilitas saat pemeriksaan kesehatan pada Sisko Hatkes. Dan seluruh petugas haji harus memiliki perspektif pelayanan khusus kepada jemaah haji lansia, risti, dan disabilitas. Meningkatkan kapasitas petugas haji dengan melakukan pemilihan ketua kloter dan pembimbing ibadah yang lebih kompeten, meningkatkan kepedulian petugas haji kepada jemaah haji, serta menambah jumlah petugas yang berjaga di sekitar area Masjid Haram maupun Masjid Nabawi. Mengoptimalkan aplikasi kawal haji dengan penambahan fitur chatbot untuk melayani pertanyaan seputar penyelenggaraan haji, memaksimalkan fungsi aplikasi kawal haji sebagai kanal informasi utama di dalam menyediakan informasi seputar haji, serta melakukan integrasi aplikasi kawal haji dengan Haji Pinter. Simplikasi dan transformasi panduan manasik haji pada penyederhanaan buku manasik haji serta alih media buku manasik haji ke dalam bentuk video animasi. Penguatan komitmen penetapan istita'ah kesehatan oleh petugas kesehatan sejak di tanah air. Lebih awal dalam penetapan kuota petugas kesehatan PPIH dan petugas kesehatan kloter. Kemudian penambahan unit ambulans untuk mendukung layanan rujukan jemaah sakit, orang sakit, kemudian membangun jejaring dan kesepakatan layanan rujukan spesifik dengan rumah sakit Arab Saudi, dan kemudian terakhir meningkatkan koordinasi sistem rujukan pasien selama di Armusna dengan Masyarik dan rumah sakit Arab Saudi. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting terutama
dengan terbentuknya badan baru. Jadi dari poin 1 sampai 26 ini bayangan masa depan yang akan dilakukan oleh badan. Karena mengingat waktunya sudah sangat mepet, bahkan kita sekarang sudah mulai belanja di sana, maka ini perlu pembicaraan lebih intensif. Nanti akan datang Bapak Ibu yang mulia bahwa keberadaan badan ini juga pada satu sisi diminta segera terwujud, tapi pada sisi lain juga prinsip kami haji tidak boleh gagal hanya karena masa transisi. Saya kira kita sepakat, karena itu Kementerian Agama dengan segala risikonya dan dengan dukungan dari Bapak-Bapak Ibu-Ibu dari Komisi 8, insya Allah diharapkan tahun ini tidak ada gangguan sedikit pun dengan adanya reorganisasi haji ini. Nah, ini saya akan bacakan sedikit dan yang lainnya nanti bisa dilihat di dalam tabel. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, tahun 2024, Bapak Ibu. Iya, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPH bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji BPIH, anggaran pendapatan dan belanja negara, nilai manfaat dan efisiensi dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji ini menyajikan informasi mengenai pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran BPIH yang bersumber pada biaya perjalanan ibadah haji BPIH dan nilai manfaat dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Alokasi anggaran BPIH tahun ini mengacu kepada pagu yang telah disetujui dalam rapat kerja antara pemerintah dengan DPR mengenai BPIH tahun ini, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Nah, ini ada pembicaraan lanjutan, karena nanti kalau majelis fatwa majelis ulama itu nanti kita akan indahkan, maka tentu akan berdampak panjang nanti efek dominonya daripada fatwa ini. Besaran BPIH yang bersumber dari BPIH dibedakan antara jamaah haji dengan petugas haji daerah PHD dan pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBHU. Jamaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan ibadah haji. Ya, saya ulangi. Jamaah haji membayar sebagian biaya untuk pelaksanaan jamaah haji. Sedangkan sebagian lainnya dibayarkan dari nilai manfaat keuangan haji. Sementara itu PHD membayar penuh biaya pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan embarkasi keberangkatan yang berjumlah 14 embarkasi dengan tarif biaya yang berbeda untuk masing-masing embarkasi. BPIH yang dibayar oleh jemaah rata-rata sebesar Rp56.172, sedangkan besaran rata-rata BPIH untuk PHD dan pembimbing KBHU sebesar Rp93.410.256. Jumlah kuota haji reguler tahun 2024 yang digunakan sebagai basis alokasi anggaran adalah 211.320 jamaah yang terdiri atas 211.063 jamaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah, dan 685 pembimbing KBHU. Realisasi jamaah haji yang berangkat ke Arab Saudi sebanyak 213.275 orang yang terdiri atas 211.286 jamaah haji reguler dan 1.480 PHD dan 497 pembimbing KBHU. Selanjutnya, terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional haji, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji pasal 19 ayat 1, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji terdiri atas laporan realisasi anggaran, penerimaan dan pengeluaran dan catatan lain. Ya, kita lihat.
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya selama satu periode dari 1 Januari 2024 hingga Agustus 2024. Realisasi penyelenggaraan ibadah haji hingga 31 Agustus 2024 ini mencapai 19.298.147.698 rupiah atau 97,31% dari anggaran sebesar 20.336.150.166.408 rupiah. Realisasi pengeluaran tersebut terdiri atas penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19.590.256.188 rupiah atau sebesar 97,35% dari pagu anggaran sebesar 20.321.591.508.408 rupiah. Penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 4.890.890.510.000 rupiah atau sebanyak 32,28% dari pagu anggaran sebesar 14.558.658.000 rupiah. Realisasi pengeluaran BPIH sebesar tadi ya 99,89% dari pagu anggaran sebesar tadi dan realisasi beban yang berasal daripada nilai manfaat haji reguler sebesar 7.361.662.222.680 rupiah atau 93,35% dari anggaran tadi. Ringkasan laporan realisasi anggaran operasional penyelenggaraan ibadah haji itu bisa kita lihat di dalam tabel sebagai berikut. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian secara terperinci ya. Mulai dari jamaah haji, kemudian dari Arab Saudi, dalam negeri dan seterusnya. Ya. Lalu laporan penerimaan dan pengeluaran. Jumlah penerimaan dan pengeluaran tersebut itu tidak hanya berasal daripada anggaran yang diterima dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji atau BPKH, tetapi juga mencakup penerimaan dari sumber lain yang diterima selama masa operasional ibadah haji, seperti jasa giro operasional. Dalam penyajian laporan pemerintah dan pengeluaran, saya ulangi, dalam penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran, diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat diperolehnya penerimaan dan dikeluarkannya pengeluaran secara real. Nah, kita lihat penerimaan. Jadi saldo awal sebesar 391.892.892.205 rupiah. Jumlah penerimaan dana BPIH hingga 31 Agustus 2024 sebesar 21 triliun ya Pak. Lebih angkanya bisa kita lihat secara detail. Pendapatan BP sebesar, nah ini kita bandingkan antara BP dan kontribusi tadi. Pendapatan dari BP sebesar 12.439.430.801 rupiah. Pendapatan nilai manfaat, nah ini yang dari BPH ya Pak ya, sebesar 7.940.740.730.607 rupiah. Pendapatan lain-lain sebesar 55.604.847.605 rupiah. Dan penerimaan utang piutang sebesar 884.661.834.638 rupiah. Pendapatan BP sebesar 12.435.409
430.801 terdiri dari mata uang rupiah sekian, ya, 3 triliun sekian, mata uang SAR 1 triliun ya Pak ya. 1 miliar SAR. Tunggu dulu. Oh ya, 1.178.514,42 mata uang USD sebesar 242 juta 596 USD. Pendapatan nilai manfaat sebesar 7.940.735.607 rupiah termasuk manfaat haji khusus. Terdiri atas mata uang rupiah sebesar 9.596.456 rupiah dan mata uang SR berdasarkan sebesar SRI SR 1 miliar. Enggak, dolar ini Pak. Apa SR nih. Jadi 1.294.402.402.44 SR. Dengan demikian pengeluaran, jumlah pengeluaran hingga 31 Agustus ya, tahun 2024 sebesar 20.551.352.489 rupiah. Dengan perincian pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19.583.599.256.188 rupiah. Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus sebesar 4.891.891.510.000 rupiah. Sedangkan pengeluaran lainnya ya sebesar 706.206.884 tunggu dulu 791.000 rupiah. Pengeluaran untuk penyelenggaraan ibadah haji reguler sebesar 19.599.256.188 rupiah terdiri atas pengeluaran BP sebesar 12.427.053.058 rupiah. 508. Iya. 508 rupiah. Dan pengeluaran nilai manfaat sebesar 7.361.662.222.680 rupiah. Pengeluaran lainnya sebesar 763.286.884.791 rupiah. Ya, sedangkan pengeluaran utang piutang sebesar 761 berapa ini? Miliar ya 47.811.771 rupiah. Ditambah dengan beban-beban lain sebesar 2.159.073.020 rupiah. Nah, jumlah saldo akhir sebesar 1 triliun ya, 1.116.045.708.308 rupiah, merupakan selisih antara jumlah penerimaan dan pengeluaran hingga 31 Agustus 2024. Ringkasan laporan penerimaan dan pengeluaran kas tahun ini per 31 Agustus disajikan dalam tabel. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih rincinya bisa kita lihat nanti mulai dari penerimaan, pengeluaran dengan rincian-rinciannya itu berapa BP-nya, berapa nilai manfaatnya, dan juga ditambah penyelenggaraan ibadah haji khusus. Di situ juga ada
rangkaiannya, kemudian pengeluaran lainnya. Nah, lengkap dengan di belakang itu ada beberapa catatan atas laporan pertanggungjawaban keuangan kita itu, perinciannya ada, bahkan mungkin juga lebih rinci bisa kita lihat juga kalau diperlukan lampiran-lampiran yang diperlukan. Nah, paling terakhir isu-isu aktual. Nah, ini mohon terutama juga dari Bapak-Bapak dari badan nanti yang akan mengelola haji ini, benar-benar ini dari awal mempersiapkan mental dan juga sekaligus perencanaan yang lebih profesional ke depan. Berdasarkan kajian Kementerian Agama dan evaluasi serta hasil rapat dengan Kementerian Haji Arab Saudi, terdapat beberapa isu aktual mendasar yang harus dan sedang disiapkan untuk perbaikan layanan haji di masa akan datang. Pertama, melakukan persiapan lebih awal seiring dengan sudah adanya kuota resmi untuk tahun 2025. Jadi, siapa yang akan memulai, apakah badan ataukah Dirjen Haji? Ini kita sudah ada persepakatan, rapat-rapat kami dengan badan, dengan Kementerian Agama, itu sudah bersepakat bahwa serah terimanya nanti itu kita berjalan sangat halus ya, sehingga tidak terjadi semacam distorsi yang bisa mengkhawatirkan atau memberikan tanda tanya kepada para jamaah. Kemudian yang kedua, merumuskan kontrak lebih detail terhadap mitra atau vendor di dalam dan di luar negeri yang bermitra dengan Kementerian Agama. Nah, kalau nanti pelaksanaan haji akan datang, tentu mitranya itu pindah bukan lagi di Kementerian Agama, tapi itu akan berpindah kepada badan. Ketiga, merumuskan model langkah kedaruratan bersama-sama dengan pihak Saudi, memperbaiki dan mengembangkan skema murur. Kita tahu bahwa Saudi Arabia pun juga selalu melakukan perbaikan, sehingga 1 tahun dengan tahun-tahun berikutnya bukan inkonsistensi, tapi itu upaya proaktif Saudi Arabia untuk menyempurnakan pelayanan jamaah haji di sana. Yang keempat, mempersiapkan skema tanazul secara lebih matang dan sistematis untuk mengurangi kepadatan di Madinah dan memberikan layanan yang lebih aman dan nyaman untuk jamaah. Seandainya nanti tanazul ini bisa dipersiapkan lebih awal, khususnya kepada Kepala Badan Bapak, itu bukan saja menghemat dana, tetapi juga akan terutama mereka-mereka yang sakit itu ya bisa ya, walaupun takdir itu di tangan Tuhan, tetapi upaya ikhtiar kita itu bisa memperpanjang usianya sebagian jamaah, karena tingkat kelelahan di Mina itu sangat tinggi karena memang di puncak. Nah, kalau nanti ini tanazul itu bisa mengurangi beban mereka. Yang kelima, mengedukasi masyarakat terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Larangan keberangkatan dengan visa non haji, dampak negatifnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, jadi ada kaidah usulnya kan itu ya. Larangan haji tanpa tasrih. Kemudian sanksi mengangkut, saya ulangi, sanksi mengangkut pelanggar aturan haji. Ya. Yang keenam, penyempurnaan penerapan istita'ah kesehatan. Tentu bukan saja istita'ah kesehatan, tapi istita'ah komprehensif itu ya. Tapi memang yang paling menonjol yang perlu mendapatkan stressing point adalah istita'ah kesehatan. Kemudian yang ketujuh, peningkatan ekosistem ekonomi haji dan peningkatan penggunaan komoditas dan produk Indonesia. Yang kedelapan, penambahan layanan fast track untuk embarkasi di luar Pulau Jawa. Kemudian bagian B, Kantor Urusan Haji Indonesia di Jeddah, Arab Saudi, telah menghadiri undangan sosialisasi sistem e-Hajj Nusuk Masar yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 21 Oktober 2024. Beberapa poin penting dari sosialisasi tersebut antara lain, proses pembelian tenda zona di Mina diawali dengan booking zona
yang diinginkan, diikuti dengan penyetoran deposit yang akan dibekukan di IBAN IHAJ KUH. Setelah memilih tenda, tahap berikutnya ialah melakukan kontrak dengan syarikat yang menyediakan layanan masyair, akomodasi dan konsumsi selama di Mekah maupun di Madinah. Saya perlu sedikit tambahkan karena sekarang terjadi perubahan ya, mungkin 2 tahun terakhir ini, terutama Bapak Ibu yang mungkin baru di Komisi 8, bahwa terjadi transformasi dari sistem muassasah ke syarikat ini. Kalau dulu muassasah itu kayak BUMN-nya lah Saudi Arabia itu pemerintah. Tapi kalau sekarang ini syarikat itu lebih kepada swasta ya. Proses kontrak ini dimulai dengan pengajuan jenis dan spesifikasi layanan yang diinginkan, yang kemudian akan direspon dengan penawaran harga paket oleh syarikat. Jadi di sini memang diperlukan kerja-kerja profesional dan kekuatan-kekuatan lobby dan juga power yang kita harus miliki di sana. Setelah penawaran harga dari syarikat disetujui, tahap berikutnya adalah pemaketan dan pemvisaan. Jadi itu segera disusul tanpa jarak. Proses serupa berlaku untuk haji khusus. Dalam haji khusus ini, pemilihan tenda atau zona merupakan kewenangan KUH. Sementara kontrak dengan syarikat dan pemaketan dapat dilimpahkan kepada user PIHK. Aktivasi user masar nusuk akan dilakukan dalam waktu dekat 1 sampai 2 minggu ke depan. Setelah sistem diaktifkan, semua negara akan dapat melakukan booking tenda sesuai dengan pihak mereka. Jadi kami juga sudah menegaskan kepada Dirjen Haji, sambil menunggu proses transformasi ini, kerjakan seperti apa yang biasanya yang kita lakukan. Karena sekali lagi prinsip kita tidak boleh haji ini gagal hanya karena proses transformasi. Agar pemilihan tenda atau zona bagi jamaah haji Indonesia dapat berjalan sesuai dengan rencana, diperlukan alokasi anggaran yang memadai. Mengingat pembahasan BPIH tahun 2025 mendatang itu belum dimulai ya, dan komponen serta harga satuan belum dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah dan DPR, kami mengusulkan menggunakan harga rata-rata tenda tahun 2024 masa yang lalu sebesar 783,25% ya per jemaah, atau total SAR-nya itu 159.250.390 SAR-nya untuk 203.320 kuota jemaah haji Indonesia tahun mendatang. Kami memohon perkenan persetujuan dari Komisi 8 DPR agar alokasi anggaran ini dapat disediakan oleh BPKH melalui skema uang muka permintaan dana BPIH tahun 2025 Masehi. Uang muka tersebut nantinya akan menjadi pengurang dalam permintaan dana BPIH tahun 2025 nanti dari Kementerian Agama ke BPKH setelah terbitnya Kepres BPIH tahun 2025 Masehi nanti. Berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Haji Arab Saudi tanggal 15 September 2024, mulai tahun 2025 berlaku ketentuan bahwa petugas haji kloter dan non-kloter harus membayar paket masyair. Ya, jadi tahun lalu enggak, tapi tahun akan datang itu akan dibebani ya petugas kita berapa ribu itu ya untuk biaya tenda transportasi ya. Sebagai gambaran tahun 2024 setiap jemaah haji itu dikenakan biaya SAR-nya itu 4.191,15 SAR. Terkait dengan kebijakan tersebut dibutuhkan anggaran tambahan dari APBN sebesar 18.175 luar biasa ini
lebih dari berapa persen nih? Dengan asumsi petugas 4.500 orang. Jadi ada dua hal di sini yang perlu kita cermati. Pembiayaan sepenuhnya ya, tentu dibebankan ke kita ya, para petugas itu, dan juga masih ada persoalan lain, ada pengurangan jumlah anggota juga. Nah ini juga dampaknya tentu banyak hal ya. Jadi tadinya 4.500 petugas dikurangi 50%, berarti hanya 2.000 sekian. Sementara banyak sekali jamaah haji manula sakit dan seterusnya, perlu pelayanan. Belum lagi biayanya. Jadi ini memang potensi-potensi pembengkakan pembiayaan haji di masa depan itu, kalau kita terlambat mengantisipasi, itu nanti bisa sangat besar. Tapi insya Allah sekali lagi ya, kerja cepat dan komprehensif seperti ini, kita bisa ada beberapa alternatif yang bisa kita lewati, tidak melahirkan biaya yang sangat besar. Ya mudah-mudahan kerjasama kita yang bagus, kita bisa mengeliminir problem-problem hal ini. Pimpinan dan anggota Komisi 8 yang kami hormati, demikian kami sampaikan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, dan isu-isu aktual, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan. Akhirnya kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya memohon semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam urusan ini, insyaallah. Semoga tahun-tahun mendatang penyelenggaraan ibadah haji akan lebih baik. Demikian, sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mana ada kekurangan-kekurangan di sini, terutama saya selaku pribadi di sini baru 3 hari ini masuk kantor, dan walaupun baru 3 hari tetapi seandainya lebih 24 jam per hari itu pun juga kami manfaatkan. Alhamdulillah kami bisa melakukan rapat koordinasi dengan baik, dan saya sangat optimis ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Bagi kami adalah partner yang sangat bagus. Insya Allah niat kita satu, tujuan kita sama, bagaimana menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji dengan baik. Dan terakhir sekali saya ingin sampaikan ya bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia itu akan mengalami perampingan. Mudah-mudahan perampingan itu juga akan memberikan kontribusi terwujudnya penyelenggaraan Kementerian Agama yang lebih profesional. Karena selama ini kan memang sangat gemuk ya. Kementerian Agama sudah dirampingkan menjadi 7,5 pecahan. Pertama dulu peradilan agama di bawah Kementerian Agama, sekarang dikeluarkan masuk ke Mahkamah Agung. Kemudian Litbang dulu di bawah Kementerian Agama, sekarang pindah ke BRIN. Dulu juga zakat total all in di dalam Kementerian Agama, sekarang sudah ada Basnas. Dulu juga wakaf all in berada di Kementerian Agama, sekarang ada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kemudian tahun ini haji ya sudah ada badannya, dan ditambah lagi yang ke-7 adalah jaminan produk halal. Ini juga ada badannya, dan sekarang ini sudah jalan, karena itu kan tidak terkait dengan luar negeri Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka sudah kayak bedol desa itu sudah mereka merdeka untuk segera melakukan percepatan program-programnya. Jadi sekarang ini tinggal pendidikan pun juga sebetulnya sudah separuh masuk ke dikti sekarang ini pendidikan tinggi ya, karena program studi umum itu masuk ke Diknas dulu, apa ya nomenklaturnya sekarang ini, dikti ya, dikti. Jadi Kementerian Agama hanya menangani kebimasan, bimas agama, kemudian pendidikan Islam. Pendidikan Islam itu sebagian yang umumnya itu masuk ke Diknas. Jadi sekarang ini Kementerian Agama lebih ramping, dan tentunya juga konsekuensinya pendanaannya pun juga sudah sangat ramping juga. Dan namun demikian, mudah-mudahan dengan kerampingan ini ada hikmahnya,
kita semuanya bisa bekerja secara profesional dan akhirnya bangsa kita ini akan menjadi kuat dan besar. Kami sangat yakin bahwa dengan arahan bimbingan dari Komisi 8, insya Allah tantangan kita ke depan akan kita selesaikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.